Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Du'afa dan IMA, Indonesian Muslim Association Hong Kong. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk senantiasa bertolabul ilmi dan juga bersilaturahmi di Jumat malam ini mendapatkan fitrah dari Allah dan dapat memperkuat keimanan kita, dapat memperkuat silaturahmi kita untuk yang ada di Hong Kong khususnya, dan juga untuk teman-teman yang mantan di Hong Kong ya. Ada sekarang ada beberapa teman-teman yang dulu tergabung di halaqah ini, ada yang sudah kembali ke Indonesia, ada yang sudah ada penugasan ke tempat lain. Dan kemarin terakhir Pak Sudirman penugasan ke Singapura, yang sebelumnya juga Mas Andri penugasan ke Abu Dhabi. Mudah-mudahan dengan media online ini silaturahmi kita bisa tetap terjaga. Samping itu kita juga bisa selalu mendapat saling watawasau bil haq, watawasau bis sabar melalui berbagai kajian dengan berbagai topik yang relevan. Kita meningkatkan keilmuan kita dan juga meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para alim ulama serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalam. Amin, amin. Amin. Iya, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah diutamakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ferry Setiawan, LCMH, yang sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan beliau untuk bertugas di Hong Kong pada selama hampir 1 bulan ini. Dan akan malam hari ini kita akan ambil tema seputar bulan Sya'ban, berbagai hal dan mungkin fadilah yang tentang bulan Sya'ban ini seperti apa, karena bulan Sya'ban merupakan salah satu yang disebut dari 4 bulan haram yang mempunyai fadilah-fadilah yang perlu kita jangan sampai terlewatkan gitu ya. Tapi kita perlu pelajari, kita perlu dalami seperti apa tuntunan-tuntunan yang benar mengenai fadilah di bulan Sya'ban ini, sehingga kita tidak salah melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami silakan Ustadz untuk menyampaikan materi. Pada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sudah kelihatan Pak Adi? Sudah. Alhamdulillah, baik. Ikhwas sekalian, Pak Adi
Mas Wahyu, dan juga tim DDHK, semuanya yang berzumparia pada kesempatan malam hari ini. Tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Allah lah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri kajian pada malam hari ini, malam keempat di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, dan insya Allah kita semuanya akan membedah bersama-sama, mengkaji lebih dalam lagi tentang faidah atau hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita petik, bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menyambut datangnya bulan Sya'ban. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang fadilah atau keutamaan dari bulan Sya'ban. Pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari bulan Sya'ban ini? Kejadian yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, ya, kemudian juga tentang keutamaan apa saja yang bisa kita lakukan, dan ini adalah bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Jadi ini adalah satu prepare kesempatan kita untuk menyiapkan diri kita sebaik mungkin untuk datangnya bulan Ramadan. Inilah bulan Sya'ban ini. Meskipun sebelumnya sudah kita bahas tentang bulan Rajab, yang sebagian adalah bulan Rajab ini adalah bagian dari bulan-bulannya Allah yang dimuliakan, Ashhurullahil Hurum, yang juga patut untuk kita apresiasi dengan sangat antusias yang tinggi dalam kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yang tentunya sebenarnya ibadah ini tidak harus serta-merta menunggu waktu yang utama. Sebenarnya kalau mukmin yang istiqomah ini tentu anytime, kapanpun dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita tidak tahu kesempatan mana yang kita bisa lakukan sebaik mungkin, karena bisa jadi karena kesibukan kita, karena juga mungkin futur kita merasa malas dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membedah salah satu e-book di sini, Faidah 32, Faidah seputar bulan Sya'ban. Jadi apa sih faedah yang bisa kita petik, manfaat yang bisa kita petik dari pelajaran bulan Sya'ban ini? Ini berkisar dengan keutamaan-keutamaan dan apa saja riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Apa yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, apa yang biasa salafus soleh lakukan, ini bisa kita tiru. Karena generasi yang terbaik adalah generasi Rasulullah dan para sahabatnya, generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Seperti apa kebiasaan mereka dalam menghadapi bulan Sya'ban ini? Ada 32. Ini Pak Adi, ini 32 ini barangkali nggak selesai malam ini, ya. Nanti bisa dilanjut barangkali atau kita petik ya yang penting, poin-poin penting ini dari faidah bulan Sya'ban ini. Baik. Iya Ustaz, jadi kalau semua satu-satu kayaknya waktunya kurang nanti Ustaz. Betul sekali. Ya, yang populer aja. Baik. Yang pertama adalah kita ta'aruf dulu nih dengan bulan Sya'ban. Kita harus ta'aruf. Mungkin bisa lebih dibesarkan kali. Baik. Biar nampak terbaca yang pakai HP. Nontonnya di atas itu ada plus, ada tanda plus. Nah itu bisa jadi bisa lebih terbaca. Nah, cukup? Ya, segini enak. Cukup ya. Baik. Yang pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari kalender Hijriah.
yang berada di antara bulan Rajab, bulan ke-7, dan bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Nah, Sya'ban ini dari kata tasya'aba yatasya'abu, yang artinya adalah berpencar dan berpisah. Jadi karena pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah kalau datang bulan Sya'ban, jadi kan mereka sebelumnya bulan Rajab. Bulan Rajab mereka menahan diri untuk tidak berperang. Sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mereka, di kampung mereka. Mereka tidak banyak menghabiskan waktu di luar, maka setelah datang bulan Sya'ban mereka berpencar keluar dari rumah mereka. Ya, seperti nama bulan ini sebenarnya punya ada filosofi artinya sendiri masing-masing. Seperti kalau Sofar itu artinya dari kata sifar yang artinya nol. Kenapa nol? Karena kebanyakan di bulan Sofar orang-orang pada meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, sehingga kampung itu terasa kayak nol. Artinya nol apa? Sepi, nggak ada penduduk, seakan-akan kampung yang ditinggalkan oleh seluruh penghuninya, seluruh penduduknya. Jadi setiap nama bulan ini punya nama arti masing-masing. Seperti Ramadan artinya yang membakar, yang panas. Karena apa? Dinamakan Ramadan dalam sebuah riwayat li'annahu yarmudzu dzunub, karena dia membakar dosa-dosa. Jadi dengan puasa kita bisa terbakar dosa-dosa kita, hilang karena ibadah puasa kita. Ada juga artinya bulan Sya'ban ini diartikan sebagai bulan di mana kabilah atau suku ini berkelompok-kelompok, tasya'ub. Seperti ada makna istilah yaitu sya'bu. Sya'bun itu adalah bangsa. Yaitu bangsa ini bahasa Arabnya sya'bu, sya'bu Indonesia contohnya. Jadi adalah bangsa Indonesia, adalah bangsa ini kumpulan dari berbagai macam kabilah-kabilah atau suku-suku. Jadi ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, semuanya berkumpul jadi satu, kemudian membentuk sebuah bangsa. Nah, ini kumpulan sya'ab. Nah, ada juga kumpulan ini artinya adalah setiap kabilah, masing-masing kabilah join ya, bergabung dengan kabilah lainnya untuk perang. Kenapa? Bulan Rajab mereka tidak berperang, sehingga mereka udah ngebet perang pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban. Mereka mempersiapkan diri untuk perang. Jadi ada sekutu, persekutuan antara kabilah-kabilah untuk melakukan penyerangan kepada kabilah yang lain. Kemudian ada juga Sya'ban ini dikarenakan Sya'aba yang ini muncul di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia muncul, artinya di tengah-tengahnya. Ini ada Rajab, ini ada Ramadan, ada di tengah-tengahnya. Sesuatu hal ini yang di tengah ini biasanya jadi fokus. Orang fokus nih pada tengah biasanya atau pinggir sekalian atau sebelah pinggir, sebelah kanan atau kiri. Ya. Jadi bentuk jamaknya ini adalah sya'abin atau sya'banat. Ada juga saya baca di buku yang lain, referensi yang lain ini, Sya'ban ini artinya dikata syi'ab. Syi'ab itu artinya jalan di gunung. Ya, syi'ab atau syi'ab itu artinya jalan di gunung. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang sudah banyak melewati jalan-jalan di antara gunung-gunung. Yang tadinya mereka di rumah aja, di kampung aja, mereka udah banyak berbondong-bondong untuk keluar. Jadi memenuhi jalan. Jadi sebenarnya filosofi dari makna dari istilah-istilah nama itu ada, dia punya artinya masing-masing. Ada makna yang terpendam, makna yang tersirat daripadanya, ya. Itu setiap nama bulan ya itu punya arti masing-masing, seperti bulan Sya'ban ini. Baik, itu untuk sekilas untuk kita mengenal bulan Sya'ban. Ya. Kemudian bulan Sya'ban bulan penuh berkah. Ya, secara umum ya. Tapi kalau kita berbicara berkah secara khusus bulan Ramadan. Ya, syahrun mubarak. Rasulullah pernah bersabda, "Atakum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Nah, ini berkah secara umum. Jadi kita berbicara umum sah-sah saja. Tapi kalau secara khusus bulan yang berkah adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan ini bulan yang berkah? Banyak orang lalai di antara bulan Rajab dan Ramadan ini, yaitu bulan Sya'ban. Karena orang Arab jahiliyah waktu itu lebih fokus kepada bulan Rajab. Bulan Rajab ini diagungkan oleh orang-orang musyrik, bukan muslim, dan Ramadan ini diagungkan oleh umat Islam.
kebalikannya. Sehingga menyikapi ini, seorang muslim ini harus bisa fair. Mereka bisa tawazun, bisa seimbang, balance, ya, tawasud. Mereka ini bisa berada di posisi tengah. Artinya tetap berkesinambungan, istiqomah, ya, tidak pilih-pilih waktu. Ya, tidak pilih-pilih waktu, saya mau ini aja, Ramadan aja, nggak bisa. Kita harus semua bulan ini kita istiqomahkan. Oke lah, kalau Ramadan lebih bersemangat itu tak masalah, nggak ada salahnya. Karena memang pahala di bulan Ramadan ini teramat besar, sehingga semangat di bulan Ramadan lebih besar barangkali seperti itu tidak perlu disalahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah semangatnya hanya di bulan ini saja, misalkan Ramadan, tetapi bulan-bulan yang lain tidak. Ini yang tidak boleh, karena bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang, bahkan termasuk kaum muslimin juga. Karena apa? Oh, ini sudah Sya'ban ya, sebentar lagi puasa, tapi dia tidak persiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi kembali lagi tadi yang saya katakan, Rajab ini lebih diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu, kemudian Ramadan diagungkan oleh umat Islam, sehingga Sya'ban ini merasa dicuekin. Sehingga apa? Ibadah di bulan itu, khususnya puasa, ini sangat dianjurkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Qala sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun, atau dalam riwayat yang lain, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa di bulan-bulan lainnya seperti Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Rasulullah banyak sekali hari di bulan Sya'ban beliau gunakan untuk berpuasa. Hanya sedikit hari saja yang beliau tidak gunakan untuk tidak berpuasa. Rasulullah menjawab, karena ini bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang, yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Yaitu apa? Rajab ini diagungkan oleh orang Arab jahiliyah, Ramadan ini hanya diagungkan oleh umat Islam saja. Padahal di bulan ini, kata Rasulullah, bulan ini yaitu bulan Sya'ban, diangkatnya catatan amal ini ke Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lebih suka kalau catatan amal itu, ya amalku ini terangkat sedangkan saya sedang berpuasa. Jadi itu jawaban Rasulullah kepada sahabat Usamah bin Zaid. Jadi yang namanya catatan amal ini, teman-teman semuanya, ada yang sifatnya diangkat harian. Yaitu diangkat harian itu seperti waktu pagi dan waktu petang. Makanya dua solat yang dingin, yaitu solat subuh dan solat asar, ini banyak disaksikan oleh para malaikat. Athqalus sholawati alal munafikin sholatul fajri wa sholatul asr. Solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah solat subuh dan solat asar. Walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka ini paham keutamaan sholat subuh dan sholat asar, khususnya berjamaah, mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jadi karena ketidakfahaman inilah mereka ini melalaikan. Nah, sholat di waktu itu banyak disaksikan oleh para malaikat, yaitu yang penjaga siang dan malam. Itu berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar ini. Maka alangkah indahnya kalau seseorang muslim ini melakukan dua sholat itu on time, gitu ya, secara berjamaah, dan syukur-syukur artinya tepat waktu seperti itu, di awal waktu. Ini ada juga yang diangkat secara pekanan, seperti hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah ditanya kenapa puasa itu hari Senin, hari Kamis, karena beliau mengatakan ini pada hari ini amal perbuatan ini diangkat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku senang kalau aku diangkat amalku ini dalam keadaan berpuasa. Dan ada juga yang sifatnya tahunan, ya, yaitu di bulan Sya'ban. Ya, jadi kadang kita ini sering dulu dapat share dari teman-teman seperti bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban ini catatan amal ditutup, ya itu. Pernah dengar nggak? Ya, pernah, Pak Ghazali? Pernah ya? Iya, nisfu Sa'ban. Yang Ya. rame itu nisfu Sa'bannya biasanya ya. Iya, lebih ke nisfu Sya'bannya. Jadi lebih fokus kepada buku catatan amal ditutup. Padahal orangnya masih hidup. Ngapain juga ditutup kan? Kan ditutup ini kan kalau orang sudah apa? Meninggal dunia. Betul sekali. Udah husnul khotimah. Udah husnul khotimah. Lah ini orang masih hidup kok. Memang gini, buku catatan amal ini belum pernah tertutup, tapi kalau pena diangkat masih bisa. Kan ada hadisnya tuh. Rufi al-qalam an salas. Pena ini diangkat, ya, penanya malaikat pencatat ini diangkat. An salas, dari 3 golongan. Yang pertama anin naim hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang tertidur kok mukul temannya yang di sampingnya, ya. Temannya kok ditendang itu kan sampai kesakitan dia nggak dosa. Kenapa? Dia tidur. Ya. Ada juga yang kedua wa anis sabi hatta yahtalim. Yang kedua, golongan yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil, senakal apapun anak kecil, dia belum berdosa. Ya, itu penanya masih diangkat. Artinya buku ini sudah terbuka, cuman penanya belum nempel ke bukunya. Ibaratnya bahasanya kayak gitu kiasannya. Dan yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar atau sembuh dari gilanya. Ya, dan ini gila beneran, bukan gila-gilaan. Kan ada orang yang gila-gilaan. Ya, stres ya, tapi orang itu bisa stres lah, ya kan? Stres-stresan ini, tapi gila betul-betul akalnya ini hilang. Itu. Tapi bukan berarti catatan buku catatannya itu ditutup, enggak, yang cuma diangkat penanya. Jadi suatu saat nanti kalau orang tidur itu sudah bangun, maka pena itu udah bahasanya udah nempel lagi gitu kan, udah siap untuk ditulis. Dia beramal baik kah, dia bermaksiat kah, itu nanti tertulis. Nah, kemudian anak kecil yang sudah balik ya udah tertulis amal baiknya, amal buruknya, dia udah balik tertulis. Dan juga si orang gila ini kalau dia sudah sembuh dari gilanya tertulis lagi. Nah itu, jadi bukan catatan amal ditutup kemudian minta maaf gitu, enggak ya. Ya itu banyak di share itu kan oleh saudara-saudara kita ya, karena mungkin ketidaktahuannya, maka perlu kita luruskan. Kemudian teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi puasa sunnah di bulan yang lainnya. Ada 2 riwayat di sini. Yang riwayat pertama ini adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan seperti di bulan Ramadan. Jadi artinya bulan Ramadan beliau sempurnakan puasanya karena puasa wajib, puasa fardu. Dan belum pernah saya melihat beliau lebih banyak berpuasa di suatu bulan seperti puasanya di bulan Sya'ban. Jadi hampir semua hari-harinya beliau gunakan untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Di dalam riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban kullah. Beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa Sya'ban ini hanya sedikit hari saja yang tidak digunakan untuk tidak berpuasa. Jadi hampir seluruh harinya digunakan untuk berpuasa. Tapi ada riwayat yang mengatakan kok Rasulullah puasanya Sya'ban, seluruh hari Sya'ban ini gunakan untuk puasa. Mana ini yang benar? Hadisnya juga
Mana nih yang sahih itu kan? Yang pertama riwayat Aisyah, Rasulullah banyak atau sering berpuasa di bulan Syaban. Hampir semua harinya digunakan untuk puasa. Ini hadis Aisyah. Adapun hadis yang berikutnya yaitu dari Ummu Salamah ya, pada poin keempat ini bahwasanya Rasulullah ini menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Jadi Sya'ban ini digunakan untuk berpuasa sepenuhnya. Jadi seluruh hari di bulan Sya'ban untuk puasa. Kemudian disambung Ramadan. Jadi 2 bulan berturut-turut. Ini riwayat dari Ummu Salamah. Jadi kata beliau, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini termasuk istri Rasulullah juga. Ustaz, ini Belum pernah saya melihat Nabi. Aisyah, Ya. Ini Aisyah, Ustaz. Ummu Salamah. Ini salah cetak ini. Oh, salah ya? Iya, salah cetak. Ya. Ini ya saya baru ngeh nih. Ini pokoknya saya alhamdulillah si kajian Sya'ban ini artinya ini kan kajian yang senantiasa berulang gitu ya. Cuman ini yang e-book yang saya dapat dari Pak Adi ini baru ini. Yang saya punya itu berbahasa Arab tapi nggak 100% sama. Tapi saling melengkapi di sini. Ini sebenarnya Ummu Salamah. Kalau bahasa Arabnya Ummu Salamah, tapi iya. ini terjemahannya kok Aisyah radhiyallahu. Betul. Jadi ini perlu kita koreksi lagi. Pokoknya gini, intinya gini Bapak-bapak sekalian, kalau hadisnya Aisyah itu Rasulullah hampir seluruh Sya'ban berpuasa. Tapi kalau hadisnya Ummu Salamah seluruh Sya'ban digunakan untuk puasa, itu bedanya. Dan hadisnya kalau yang Aisyah itu Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Tapi kalau yang hadis Ummu Salamah ini ya, yang hadis Ummu Salamah ini tidak dijumpai yang saya tahu tidak dijumpai di hadis Muslim. Yang adanya Bukhari, Nasai, Ibnu Majah seperti itu. Ya, ada Tirmidzi, ini tambahan ada Tirmidzi. Jadi ada perbedaan riwayat antara kedua istri Nabi ini. Yang pertama Aisyah itu Bukhari Muslim ya, itu mengatakan Rasulullah hanya beberapa hari saja tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi menurut riwayatnya Ummu Salamah, itu Rasulullah berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dan hadisnya semuanya sahih nih. Jangan lantas kita menghukumi gini, yang Aisyah kan Bukhari Muslim, kemudian yang Ummu Salamah Bukhari Tirmidzi, berarti kuat yang Bukhari Muslim, maunya gitu ya. Karena orang awam kan pasti menilainya kayak gitu ya. Nah, Bukhari Muslim nih yang paling kuat nih. Enggak juga. Ya, justru kalau semakin banyak jalurnya bisa jadi lebih kuat kan? Ya. Jadi yang Bukhari Muslim itu hadisnya Aisyah, kemudian yang Bukhari, kemudian ada Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, di buku yang lain tuh saya baca. Jadi bagaimana kita menyikapi dari dua riwayat yang berbeda ini? Apakah perlu kita mentarjih atau menguatkan dari kedua riwayat ini mana yang lebih kuat, jalurnya lebih kuat mana, atau kita jamak dulu kumpulkan? Nah, metode yang digunakan oleh ulama dalam menyikapi hadis yang berbeda, ya artinya kesimpulannya berbeda, tetapi kok ternyata hadisnya artinya kok bisa dikuatkan semuanya, bisa digunakan sebagai hujah argumen. Gimana? Kita kumpulin dulu nih hadis. Ya, yang pertama kumpulin, bisa nggak ini disinkronkan? Ternyata kalau bisa, memunculkan kesimpulan seperti ini. Bisa jadi di tahun Rasulullah ini bulan Sya'ban yang banyak dengan Aisyah ini beliau gunakan untuk banyak berpuasa ya di bulan Sya'ban itu. Kemudian Aisyah melihat beliau tidak berpuasa pada beberapa hari di bulan Sya'ban. Mungkin di tahun ini. Tahun A umpamanya. Kemudian tahun B di tempatnya Ummu Salamah, Ummu Salamah melihat Rasulullah ini, Rasulullah Rasulullah ini nggak puasa di bulan Sya'ban beberapa hari. Berarti intinya Rasulullah ini puasa full bulan Sya'ban ini, bahkan disambung dengan Ramadan. Sehingga bisa memunculkan, bisa jadi di tahun ini Rasulullah ini tidak puasa Sya'ban beberapa hari, kemudian di tahun berikutnya bisa jadi Rasulullah puasa sepenuhnya. Nah, kalau kita simpulkan dari kedua riwayat ini. Kenapa? Dua-duanya hadisnya ini hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan.
Karena kita ini tahapan kita ini orang awam ya kan, artinya kita biasanya kan orang awam langsung menghukumi ini Bukhari Muslim berarti yang secara ya memang sih secara zahirnya memang Bukhari Muslim ini secara secara macam teori dan juga prinsip konsep dalam membuat status mengklaim hadis ini sahih atau enggak, memang itu yang paling kuat. Karena Bukhari ini harus talaki, antara murid dengan guru itu harus talaki, harus bertemu. Sedangkan Imam Muslim ini cukup dengan semasa seperti itu. Jadi sehingga antara Bukhari dan Muslim tentunya lebih sahih hadisnya punya Imam Bukhari. Ya, cuman kedua orang ini antara guru dan murid ini juga disandingkan ya, kalau muttafaqun alaih pasti langsung identik dengan Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadisnya yang benar adalah Ummu Salamah ya Bapak-bapak ya. Ini salah ketik, salah cetak nih. Jadi kalau hadisnya Ummu Salamah puasa 2 bulan berturut-turut, kalau hadisnya Aisyah ini Sya'ban hanya beberapa hari saja yang tidak digunakan untuk puasa. Jangan diartikan ini Aisyah sama Ummu Salamah nggak cocok nih ya, kayak gitu ya. Bukan seperti itu. Ya meskipun juga ada riwayat, memang di riwayat yang lain pernah ada kisah Aisyah ini ya paling cemburu dengan istri Rasulullah itu salah satunya dengan Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini kan kembangnya Quraisy juga nih, seperti itu, sama seperti itu. Cuman kalau Ummu Salamah ini sudah menjanda, suaminya namanya Abu Salamah. Kalau Aisyah kan ini yang masih gadis seperti itu. Nah itu salah satu ini. Jadi bukan karena masalah persaingan di antara istri, bapak-bapak sekalian ya. Baik, ini yang berikutnya. Faidah yang berikutnya, banyak orang lalai berpuasa di bulan Sya'ban lantaran bulan ini didahului bulan haram tadi, bulan suci. Yaitu Rajab, di mana berpuasa di bulan-bulan suci Asyhurul Hurum ini secara umum ya, seperti yang kita bahas pada pembahasan bulan Rajab sebelumnya, puasa di bulan Rajab ini dianjurkan. Ada sahabat yang minta puasa, memperbanyak puasa, disuruh oleh Rasulullah, udahlah kamu cukup puasa 1 hari di setiap bulan. Ya Rasulullah, saya masih kuat, tambah. Puasalah 2 hari setiap bulannya. Ya Rasulullah, saya masih kuat, puasalah 3 hari di setiap bulannya. Ya Rasulullah, saya tambah lagi, saya masih kuat. Akhirnya diperintahkan untuk puasa, banyak-banyak puasa di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, seperti itu. Itu yang diperintahkan Rasulullah kepada orang ini. Jadi salah satunya menghidupkan bulan-bulan haram dengan puasa. Orang jangan fokus pada bulan haramnya saja, tetapi banyak melalaikan bulan Sya'ban lantaran bulan ini dianggap tidak spesial. Ya, salah satunya bulan Rabiul Awal ini dulu bagi orang Arab jahiliyah nggak spesial sama sekali. Tapi Allah sengaja menjadikan bulan Rabiul Awal ini bulan spesial karena disitulah lahirlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang ini lalai setiap datangnya bulan Sya'ban karena dianggap biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Padahal kaidahnya nih ya, semakin sedikit orang yang melupakan, maka sangat beruntunglah keuntungan ini bisa didapat sebanyak mungkin bagi orang-orang yang sadar seperti itu. Itu teorinya seperti itu. Kalau Nabi mengucapkan karena ini dzaka syahrun yaqul anhu katsirum minan nas baina Rajab wa Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan manusia di antara Rajab dan Sya'ban, ini artinya sebuah isyarat halus bahwa seyukyanya menggunakan waktu-waktu lalainya manusia adalah amal ketaatan. Karena itu ada sejumlah ulama, orang-orang salaf yang menyukai sholat sunnah tatawwu di antara waktu maghrib dan isya, atau dikenal dengan salah satu istilah sholatul raghaib, karena di antara keduanya ini banyak orang lupa maghrib. Makanya salah satu tidur yang dilarang ini kan tidur setelah sholat maghrib. Jadi untuk mengisi ini
antara maghrib dengan isya ini bisa dilakukan. Ada sebagian menganjurkan untuk sholat sunnah tatawu. Tatawu itu artinya sukarela ya. Tatawwa, seperti ada ayat faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi barang siapa yang mau menambahkan kebaikan atas inisiatifnya sendiri, maka itu lebih baik baginya. Tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tetapi puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian ini mengetahui. Itu Al-Baqarah 184 yang artinya orang kalau sedang berhalangan berpuasa karena sakit, karena safar atau uzur yang lainnya, kemudian dia mengambil rukhsah dari Allah untuk berbuka, kemudian ia membayar puasanya ya atau dengan membayar fidyah, itu dibolehkan. Hanya saja bagi Allah menjalankan puasa Ramadan itu lebih Allah sukai. Karena apa? Tidak ada ibadah yang lebih Allah sukai kecuali atau melebihi ibadah yang difardukan Allah. Jadi Allah pati-pati memfardukan, mewajibkan satu ibadah, berarti itu memang ibadah yang paling disukai oleh Allah. Nah, kalau yang berbicara tatawu ini sukarela. Seperti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang dilepas tidak terkait dengan keadaan-keadaan tertentu. Ada sholat malam, ada karena alasannya masuk waktu malam. Ada sholat qobliyah karena ada sebelum waktu sholat sholat fardu. Ada sholat ba'diyah karena sesudah sholat fardu. Orang punya hajat, sholat hajat, ya kan? Ada minta hujan, istisqa, ada sesuatu yang terkait. Tapi kalau tatawu sukarela secara mutlak, orang daripada bengong, taruhlah saya mau sholat, boleh ini sholat mutlak namanya, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan ini ya, tatawu seperti itu. Demikian pula lebih diutamakan sholat malam pada sepertiga malam terakhir, karena ini waktu yang paling banyak dilalaikan manusia dari berzikir mengingat Allah. Jadi teorinya adalah semakin tidak laku di antara manusia, maka disitulah Allah akan lebih suka hal itu dilakukan oleh sebagian kecil oleh manusia yang lainnya. Waktu terdekat Rabb pada hambanya adalah di saat malam terakhir. Karena itu jika kau mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah di waktu tersebut, maka kerjakanlah. Nah, zikir-zikir salah satunya istighfar yang paling dianjurkan adalah di waktu sahur. Wabil ashari yastaghfirun, nunggu datangnya waktu subuh, kita banyak-banyak beristighfar. Bingung mau doa apa, istighfar aja dah. Karena istighfar itu bisa membuka rezeki, bisa mengampuni dosa, ya. Kemudian ya banyak kan, bisa yang belum punya anak bisa punya anak, ya kan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara di surat Nuh, ya kan. Yursilis sama alaikum midrara, bisa menurunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, Allah bisa memperbanyak harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan kalian kebun-kebun. Apa itu kebun-kebun? Ya kita punya investasi. Ya, artinya punya investasi yang melimpah. Wa anharo, dan sungai-sungai. Jadi punya kayak semacam pintu-pintu rizki yang banyak. Ya. Jadi dengan istighfar. Jadi kalau ada orang bingung mau doa apa, istighfar aja dah. Itu seperti itu. Insya Allah sudah mencakup segalanya. Baik. Ini sama kayak kalau saya lihat ini, kita langsung saja. Nah, ini karena Pak Adi ini dapat dari teman siapa, Pak? Dari teman di halaqah yang lain. Halaqah yang baik. Di halaqah yang lain, iya. Jadi gini ya, saya ingin mengomentari saja nih. Ini analisa saya. Memang buku-buku yang banyak tersebar itu rata-rata itu memang kebanyakan itu yang mentahkik. Ibarat mentahkik itu gini. Ini ada kitab ditahkik gitu ya. Ibaratnya mau di audit ya, di audit. Itu kebanyakan sekarang itu yang tersebar itu rata-rata kebanyakan ulama dari madhab Hambali. Rata-rata yang mengaudit, sehingga
Contoh nih sifat-sifat sholat Nabi, siapa Albani itu kan lebih identik kepada satu madhab. Fikih sunnah Sayyid Sabiq lebih ke madhab Hambali. Padahal ada juga madhab-madhab yang lain. Kita di Hong Kong madhabnya apa? Tahu nggak nih? Apa Ustadz Didi? Di Hong Kong madhabnya apa kebanyakan? Karena banyak orang Pakistan dan banyak orang Hanafi. Tapi kalau di golongan kita orang Indonesia ya jadi Syafi'i. Syafi'i. Bukan Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Antonio. Jadi gini, orang Indonesia kan identik Syafi'inya kan. Ya kalau Pakistan, India itu rata-rata ya ini apa? Dimana tempat ada Hanafi gitu kan. Kalau India yang selatan itu Syafi'i semua itu. Yang India Selatan ya? Ya India. Jadi orang-orang India di sini kan kebanyakan orang Tamil. Itu Syafi'i. Yang Tamil yang selatan yang orangnya itu ya. Kalau Tamil tuh biasanya lebih hitam ya. Kalau Punjab kan yang putih itu ya. Iya, makin ke atas dia makin putih, makin ke bawah makin putih gelap. Ke atas betul ya. Yang kalau Tamil atas itu dia Syafi'inya ya. Kalau ke atas dia ke Hindi ngomongnya. Hindi itu hampir dekat dengan Urdu. Urdu ya betul. Kalau ke bawah dia Tamil. Bahasa sendiri ya. Bahasa sendiri Tamil. Iya. Ya betul. banyak cabangnya sih, tapi Tamil yang lebih utama. Betul. Baik, jadi banyak kesimpulan ini memang sebuah buku ya. Saya kembali lagi sebuah buku ini tinggal siapa yang mengaudit gitu kan. Yang mentahqiq itu siapa? Bisa saja ini Sahih Muslim karyanya siapa? Imam Nawawi ya, sarah Sahih Muslim Imam Nawawi gitu kan. Bisa aja yang audit bukan madhab Syafi'i, kesimpulan bisa beda. Betul itu, ya. Betul kan? Ini syarah Sahih Muslim kan Imam Nawawi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang mau audit beda madhab bisa beda lagi kesimpulan. Jadi maksud saya seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat buku-buku yang tersebarnya rata-rata memang ulama yang bermadhab Hambali dari Hijaz, dari Arab Saudi dan sekitarnya itu. Sehingga di sini ada muncul kan, rata-rata kesimpulannya itu rujukannya kepada ulama-ulama madhab Hambali kayak Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni itu rata-rata rujukannya seperti itu. Ya, jadi contoh nih, berpuasa di bulan Syaban itu lebih utama daripada berpuasa di bulan haram. Nah, meskipun sebagian ulama juga mengatakan berpuasa di bulan haram lebih utama dari bulan Syaban seperti itu karena sifatnya perintah langsung dari Rasulullah. Kalau Syaban ini perbuatan Rasulullah. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, apa yang diperintahkan Rasul melalui ucapan beliau, itu beliau sudah mengkadar bagaimana untuk umatnya. Tetapi yang dilakukan Rasul belum tentu itu harus ditiru secara utuh kan. Rasulullah istrinya 9, 11 nggak bisa ditiru gitu kan. Rasulullah sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak itu kan, itu tidak ditiru oleh umatnya. Nah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita tiru secara utuh. Tapi kalau sudah disampaikan, puasalah kalian, kemudian saya berwasiat kepada kalian ya, sholat malam ini 2-2 dan ya itu berarti apa yang sudah dipermudah itu kan untuk kita para umatnya, sudah ditakar betul-betul itu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut kitab ini, ibu ini dikatakan sholat sunnah rawatib karena rawatib itu qobliyah ba'diyah dekat dengan sholat fardu itu lebih disukai daripada sholat malam, sholat tahajud. Padahal saya mau tanya, kira-kira berat mana sholat malam sama sholat rawatib? Ya, sholat malam, karena harus bangun. Malam ya. Karena ada hadisnya itu, afdhalus sholati ba'dal faridoti, itu adalah apa? Qiyamul lail atau sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa ahabbus siyami ba'da Ramadan apa? Siyamu asyhurullahil hurum. Puasa di bulan siyamu Muharram syahrin alladzi tad'unahul Muharram, puasa di bulan yang kau menyebutnya dengan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram lebih disukai. Jadi ada juga yang mengatakan, oh itu sifatnya secara mutlak, secara umum berarti itu sholat malam, tetapi secara khusus sholat rawatib. Nah ini khilaf ya antara di antara para ulama, tapi yang jelas
ya sebisa mungkin kita bisa melakukan seluruh amalan-amalan sunnah tadi. Jadi memahami sebuah amalan atau riwayat ini jangan secara parsial, secara sebagian saja, tetapi harus kompleks sehingga kita ini tidak terkecoh dengan ini mana yang lebih utama hanya karena berdasarkan ini hadis lebih kuat, bisa jadi bahkan dengan hadis lemah pun sebuah fadhailul a'mal, keutamaan pada amalan-amalan tertentu ya, selama bukan hadis palsu itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi memang kalau buku-buku yang tersebar ini rata-rata adalah madhab Hambali memang mereka. Ya. Dingin Ustaz Didi. Ya, ini yang tadi saya bahas nih tadi. Sudah ini secara mutlak, secara Iya Ustaz, agak dingin tadi. Oke. Malah saya ini makin malam ya. Oh gitu. Makin malam malah makin kayak agak gerah ini, agak panas ini. Oh ya. Sehat berarti. Di sini karena saya lantai 26. Oh gitu. Dan jendelanya dibuka gitu, jadi lantainya dingin banget. Betul. Semakin atas semakin dingin, anginnya semakin kencang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi ya, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan kepada Allah. Tadi pada pembahasan hadis sebelumnya, Nabi suka kalau amalan beliau ini diangkat. Jadi bulan Sya'ban ini umum ya, tidak hanya terfokus pada nisfu Sya'ban saja. Ya memang ada malam yang mulia itu ada pengkhususan nanti nisfu Sya'ban, tetapi di sini tidak dikatakan Sya'ban yang mana. Jadi bisa aja anytime kita diangkat amal kita ini kepada Allah, atau bisa jadi tiap hari diangkat khusus di bulan Sya'ban ini. Makanya Rasulullah hampir semua hari di bulan Sya'ban digunakan untuk berpuasa. Jadi sehingga beliau memperbanyak puasa atau bahkan puasa seluruhnya menurut hadis Ummu Salamah. Tapi hadis Aisyah tidak puasa seluruhnya, tapi sebagian besar harinya digunakan untuk berpuasa. Diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi sudah saya sampaikan, yang harian itu ada 2 kali, malam dan siang, ya, diangkatnya amal. Kemudian yang pekanan itu hari Senin dan Kamis nih, ya, diangkatnya amalan. Ini ada Senin dan Kamis. Ya, makanya Senin Kamis ini disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang tahunan itu terangkatnya amalan tahunan. Itu di bulan Sya'ban. Bukan ditutupnya catatan amalan, tapi diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian terangkat seluruh amalan, ya, itu atau sudah tertutup, ya udah meninggal orang itu, ajal sudah datang menjemput, maka terangkatlah kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Terus kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan amal orang-orang yang baik ada di tempat yang tinggi, di langit yang 7. Dan orang-orang yang sijjin, pendosa, ada di sijjin, ada di penjara. Ada dalam tafsir itu banyak ulama khilaf, ada yang mengatakan tahtal ardi as-sabi'ah, di bawah bumi yang ke-7. Ya, itu khilaf di antara para ulama. Jadi nanti suatu saat catatan itu akan dipaparkan pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan catatan kita ini termasuk catatan yang illiyin. Amin. Baik. Meningkatkan intensitas amalan ketaatan di waktu-waktu terangkatnya amalan kepada Allah, khususnya di bulan Sya'ban ini. Prepare ini harus lebih ini. Jadi Rajab ini adalah bulan
persiapan untuk Ramadan juga, bulan untuk menanam, Sya'ban ini untuk menyiram, dan Ramadan ini untuk memanen, sehingga lebih serius lagi. Dan Rasulullah ini beliau lebih serius kepada bulan Sya'ban sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang beliau amalkan, beliau biasakan, ini lebih serius. Karena apa? Karena Sya'ban ini sudah hampir mirip, ibaratnya garis finish ini Ramadan ini sudah dekat. Sehingga keseriusan di bulan Sya'ban ini jauh-jauh lagi, lebih-lebih lagi. Ya, dan bulan seperti nanti, bulan setelah Ramadan, bulan Syawal pun kita juga disunahkan untuk puasa, kan seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi karena kedekatannya, karena tetanggaan dengan bulan Ramadan, bulannya ibadah, maka mempunyai keagungan tersendiri, punya kelebihan atau fadilah tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya adalah prepare kita, persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Gak mungkin orang itu panen kalau dia tidak mempersiapkan diri, tidak menanam dan tidak menyiram, mengurusi dengan baik tanamannya itu. Ya. Jadi amalan yang diangkat ini ya ada amalan yang baik dan amalan yang buruk tentunya. Ya, catatan amalan ini tidak hanya yang baik saja, tetapi yang buruk. Bulan Sya'ban adalah pendahulu bagi bulan Ramadan. Dia bulan ke-8. Layaknya waktu untuk berlatih dalam berpuasa. Maka jangan sampai bulan Sya'ban ini sama sekali tidak dijadikan untuk berpuasa. Ya, artinya ada hari yang digunakan untuk puasa. Karena ini sebagai pemanasan kita untuk datangnya bulan Ramadan, seperti puasa dan membaca Al-Quran. Syahrul Quran itu bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama salaf ini menyebut bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra. Apa itu Syahrul Qurra? Syahrul Qurra adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi ada seorang tabi'in ini sampai menutup tokonya itu di bulan Sya'ban. Jadi orang-orang ini sudah intensitas membaca Qur'annya ini udah mulai digiatkan di bulan Sya'ban. Jadi puasanya digiatin, amal solehnya ini khususnya untuk membaca Al-Quran. Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Amru bin Qais, ya, seorang penduduk Kufah. Beliau ini kalau seorang pedagang ini ya, pedagang bumbu-bumbu, ya rempah-rempah lah itu di pasar itu. Beliau itu suka berpuasa, bahkan tidak diketahui puasanya oleh keluarganya. Di kitab Syiar A'lamin Nubala kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seorang ulama ya, yang sejarawan juga, yang karyanya itu juga banyak dijadikan sebagai referensi. Syiaru A'lamin Nubala, jadi kisah-kisah orang-orang yang mulia dari zaman para sahabat sampai para tabi'in itu ada dalam Syiar A'lamin Nubala. Jilidnya itu sampai 30-an. Beliau seorang ulama bermadzhab Syafi'i juga. Jadi ternyata kita ini banyak referensi ini pada ulama madzhab Syafi'i, ya. Contoh Sahih Bukhari, Fathul Bari, Ibnu Hajar. Sahih Muslim, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ibnu Katsir, Syafi'i lagi. Az-Zahabi, sejarah-sejarah, Asy-Syafi'i lagi. Jadi memang sebenarnya referensi dari kitab ulama-ulama Syafi'i ini banyak digunakan, kan. Ya, cuman tadi saya katakan pengauditnya tinggal siapa aja. Itu pengaruh memang. Ya, jadi kadang-kadang kita baca kitab Syafi'i, ulamanya Syafi'i, tapi madhabnya kok kayak beda. Ini yang saya rasakan seperti itu, ya. Yang saya rasakan, jadi tinggal orang yang mentahqiq, mengaudit. Ini pasti akan jeli, kan? Tapi biasanya kalau orang awam kan nggak tahu, wis pokoknya ini. Itu. Jadi ya itu. Jadi ada unsur tidak jujur maksudnya ini. In kuntum shadiqin. Ya ini juga sih ya, karena sebenarnya gini Ustaz Didi, diakui atau tidak, memang kitab-kitab ulama Syafi'i ini yang paling ini di pasaran itu memang banyak diminati lah, banyak dijadikan sebagai rujukan memang. Ada majelis-majelis itu rata-rata ini punya kitab Syafi'i seperti itu. Ibnu Katsir kan Syafi'i itu.
ya, Az-Zahabi, Bulughul Maram Ibnu Hajar, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Nawawi, Imam Nawawi, siapa lagi kalau bukan Syafi'i. Jadi Karena mereka lebih awal. lebih awal, Ya, Imam Hambali kan paling terakhir, paling muda. terakhir, betul. Nah, Betul. Karena kalau Imam Hanafi udah meninggal baru dia lahir. Iya, Iya ya. betul. Imam Hanafi, terus baru Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad. Itu memang urutannya seperti itu. Jadi memang ini diakui kita karya-karya mereka ini. Jadi cuman memang kembali lagi kepada pentahkiknya, menauditnya. Tapi enggak ini sih ya. Menurut saya bukan berarti ini sebuah kamuflase madhab, itu enggak juga sih. Itu sah-sah aja orang mentahkik, kemudian bahkan sampai kitab Syama'il Nabi. Kalau menurut kita baca riwayatnya, Imam Bukhari ini beliau cenderung Imam Syafi'i. Syafi'i, ya. Ya, Muslim, Imam Ibnu Majah, Dawud, Nasa'i itu lebih. Kalau Imam Tirmidzi saya baca biografinya, beliau kalau kesyafi'iannya tidak disebut kalau dalam Tabaqatus Syafi'iyah ini. Cuman kalau imam-imam 6 itu rata-rata memang dikatakan Syafi'i. Makanya pernah dalam satu kisah Imam Bukhari ditanya kan, bagaimana hukumnya makmum membaca Fatihah di belakang imam di sholat keras, sholat jahar. Maka beliau mengatakan, hendaknya seorang imam ini memberikan jeda waktu setelah waladdallin, amin. Itu imam tidak langsung baca, karena memberikan kesempatan pada makmum untuk baca Fatihah barang sebentar aja, nggak usah lama-lama, nggak usah suwe-suwe. Itu beliau pernah ditanya seperti itu jam itu. Dan Imam Syafi'i berarti. Iya, kunut subuh itu juga pernah nih kisahnya seperti itu. Jadi intinya ya hampir semua buku-buku rujukan ini sebenarnya buku-buku ulamanya Syafi'i sebenarnya. Cuman kembali lagi tadi kesimpulan auditnya memang berbeda. Ya, seperti itu. Baik, di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan untuk berlatih berpuasa. Bulan untuk berlatih baca Quran. Jangan harap kita mau khatam Quran di bulan Ramadan kalau kita di bulan Sya'ban ini kita tidak ngegas dari Sya'ban. Ini pemanasan dulu. Maka bulan Sya'ban disebut oleh para ulama salaf ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Banyak ulama salaf yang menutup warungnya, menutup tokonya di bulan Sya'ban, hanya ingin memperbanyak bacaan Al-Quran mereka, seperti itu. Taruhlah kalau Sya'ban ini bisa khatam berapa kali, Ramadan ini jauh lebih banyak khatamnya, seperti itu. Imam Syafi'i di bulan Ramadan bisa khatam 2 kali, siang 1 kali, kemudian malamnya 1 kali. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Kemudian sebagian orang ada yang mengeluh betapa beratnya berpuasa, sholat malam dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Lantaran mereka tidak berpuasa dan tidak sholat malam kecuali hanya di bulan Ramadan. Iya, jelas. Karena dia tidak punya persiapan pemanasan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang sudah kita bahas di fadilah bulan Rajab, harusnya dijadikan sebagai prepare kita ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini harus dijadikan sebagai persiapan matang, khususnya bulan Sya'ban ini. Belum terlambat, mumpung belum terlambat, masih ayo kita sama-sama untuk mengisinya dengan puasa sunnah atau sholat malam atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu, membaca Quran ya. Syukur-syukur bisa bisa khatam di bulan Sya'ban ini. Nah, ini yang saya katakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi mereka banyak menyibukkan untuk baca Quran. Bahkan dulu itu kalau bulan Ramadan ini mereka nggak ada ini. Artinya lebih banyak interaksi dengan Al-Qurannya. Jadi sudah menutup kitab-kitab yang lain, buku-buku hadis. Orang sibuk dengan hadis ditutup untuk baca Quran. Tapi kan kalau sekarang kan di Ramadan banyak kajiannya. Karena mungkin levelnya kita dengan ulama-ulama salaf berbeda.
Mereka sudah belajar di selain Ramadan, kita baru sadar di bulan Ramadan. Harusnya Ramadan sudah sadar, fikih Ramadan menguasai, fokus Quran nih, hatam berapa kali. Tapi kan kita kan banyak yang Ramadan baru ngegas tembe Arab ngaji, ya, ono kajian Ramadan, apalagi kajian menjelang berbuka itu lebih ramai daripada kajian pada subuh. Betul nggak ini? Ya, saya kalau ngisi kajian pada subuh Ramadan sepi. Kalaupun ada orangnya pada ngantuk. Tapi kalau mau berbuka, ramai anak kecil sama yang tua, ramai banget. Apalagi ada buka bersama gitu kan, ramai luar biasa. Harusnya Ramadan itu udah finish, kajian agama itu udah selesai harusnya. Kalau ulama salaf itu tinggal apa? Ya wis banyakin apa? Baca Qur'annya. Tapi kebanyakan orang sekarang baru mau ngegas belajarnya di bulan Ramadan. Tapi nggak apalah daripada nggak ngaji sama sekali. Gitu. Ya. Baik. Berikutnya bulan Sya'ban adalah momen untuk membantu orang-orang fakir miskin agar mereka bisa lebih kuat di dalam melaksanakan puasa Ramadan dan sholat tarawih. Oke, siap. Kita setuju insya Allah. Ya. Di antara kesalahan yang umum terjadi, ada sejumlah orang yang sudah jatuh waktunya untuk menunaikan zakat di bulan Rajab atau Syaban, namun mereka malah menundanya di bulan Ramadan. Oh, maksudnya begini, haulnya ini dia mengumpulkan harta itu sudah haul di bulan Rajab atau Syaban, harusnya dia keluarkan, tapi menunda karena inilah dia Ramadan lah banyak pahalanya, kayak gitu ya. Enggak juga, Ramadan ini jadi memang kalau di Malaysia itu yang saya tahu malah akhir tahun ini malah banyak akhir tahun kayak Desember itu PPZ ya, pungutan zakat itu Desember ini malah Masehinya. Wallahu alam kalau yang sekarang ya, setahu dulu saya pernah riset di situ ya, Desember ini paling ramai PPZ yang ada di Kuala Lumpur itu. Jadi pokoknya tidak harus nunggu harus Ramadan enggak. Tetapi kan Ramadan bisa dengan sedekah sunnah tak masalah. Kenapa harus nunggu haulnya terus ditunda? Jadi kesalahan kalau sudah haulnya bulan Rajab atau Syaban ya udah ditunaikan aja zakatnya, tidak harus menunggu biar inilah pahalanya besar. Ya kalau berbicara wajib itu tidak harus menunggu waktu ini ya bulan yang bulan Ramadan atau ini. Jadi harus ya sesuai haul dari awal dia mengumpulkan harta sampai sudah haul seperti itu. Baik. Tapi ya syukur-syukur kalau haulnya Ramadan ya itu ya beda lagi ya seperti itu. Malam Idul Fitri biasanya orang banyak memberikan zakatnya atau terakhir Ramadan kan biasanya di kampung-kampung seperti itu. Ya cuman harus mengkalkulasi nisab dan haulnya harus benar. Ya. Kadang soalnya saya pernah berjumpa ya ada orang di kampung itu gini, kata Ustadz lah dia bilang itu harta yang sudah saya keluarkan zakatnya tahun ini berarti besok lagi sudah tidak perlu dizakatin lagi. Jadi nanti ada harta baru lagi, yaitu artinya enggak, kalau yang namanya zakat itu ya selama dia miliki selama 1 tahun itu dia punya ya dikeluarin seperti itu. Soalnya ada yang mengatakan ya itu malah jadi meringankan kan, dan tidak ini nisab itu ya pokoknya ini sudah dikeluarkan, ini ada sisanya. Kemudian kok tahun depan yaitu selama harta yang dia miliki itu, bukan berarti kalau sudah dizakatin kemudian tahun depannya nggak dihitung lagi, itu malah ya jadi salah hitungnya. Ya. Sudah. Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, saya lanjutkan. Yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu segera untuk diutang di sahur utangnya di bulan Syaban ini sebelum Ramadan berikutnya. Karena selama ia memang mampu melakukannya, tidak boleh baginya menunda hingga selepas Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Ini ada kisahnya, ada riwayat dari Ummu Aisyah bahwasanya aku pernah berhutang puasa Ramadan. Ummu Aisyah atau Ummu Salamah? Ini Ummul Mukminin Aisyah ini. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aisyah ini lebih
lebih untuk puasa Ramadan yang diqodok di bulan Sya'ban ini memang Ummul Mukminin Aisyah yang paling populer hadisnya. Bukan Ummu Salamah ya. Jadi aku pernah berhutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqodoknya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi pernah saja, kana yakunu alayya, pernah. Jadi bukan berarti dijadikan sebagai patokan nanti nyaurnya pada Sya'ban aja lah, itu enggak. Pernah terjadi saja. Jadi kalau berbicara pernah ini berarti ya ini ya pernah, itu hanya sekali gitu ya. Tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena banyak orang yang beranggapan kebiasaan, saya nyaurnya pas Sya'ban aja. Pak, tapi sehingga apa? Identik orang yang membayar hutang puasa di bulan Sya'ban ini identik berarti dia tidak berpuasa sunnah. Karena wong yang wajib aja dia tidak bayar, bagaimana dia akan berpuasa yang sunnah. Jadi kalau bisa itu di sahur nih ya, dibayar utang Ramadan ini sesegera mungkin. Supaya apa? Leluasa untuk melakukan ibadah puasa yang sunnah. Jadi seperti itu. Jadi karena kesibukan beliau mengurusi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau ini sampai membayar utang Ramadan ini di bulan Sya'ban. Jadi bukan berarti menjadi sebuah kebiasaan seperti yang dipahami oleh sebagian orang seperti itu. Lalu kalau mamanya masuk Ramadan lagi gimana? Tanpa ada udzur syar'i, ya punya hutang Ramadan, puasa Ramadan sampai datang lagi Ramadan. Ini ada pendapat jika memang ada alasan udzur yang berkesinambungan, ya di antara 2 Ramadan karena dia sakit yang berkepanjangan, maka ia wajib mengqodoknya setelah Ramadan yang kedua. Dan ia tidak berdosa asalkan ia tetap mengqodoknya. Karena ada sakit yang berkepanjangan, misal seperti itu. Ia tidak mampu untuk berpuasa. Tapi sakitnya meskipun panjang ini masih ada harapan sembuh. Kecuali kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka bisa dia membayar fidyah. Ya. Kemudian jika ia meninggalkan qodok tanpa ada udzur syar'i, maka ia berdosa lantaran telah menunda-nunda di dalam mengqodok puasanya tanpa alasan yang dibenarkan. Ulama bersepakat bahwa ia tetap wajib mengqodok puasanya, namun mereka berbeda pendapat apakah ia wajib membayar kafarat atas sikap menunda-nundanya ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat ia wajib qodok dan memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi plus, karena dia sudah punya hutang puasa, tidak ia bayar sampai datang puasa lagi, maka puasa dan sambil memberi makan orang miskin. Ya, artinya kalau berbicara fidyah ini kan, ini ya, kalau 1 mud ini kan ada 1 zakat fitrah ini kan 4 mud ya, 4 genggaman seperti ini. Jadi kalau 1 mud ini, kalau fidyah ini yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i ini 1 mud, jadi 1/4 zakat fitrah. Kalau misalkan zakat fitrah itu 3 kg gitu ya. Jadi 3 kilogram. Nah, kemudian 1/4-nya berapa berarti? Berapa ons? Hampir 8 ons lah, taruh seperti itu. Jadi harga seperti itu dia dikasihkan makan kepada orang miskin plus dia membayar puasanya. Sebagian yang lain hanya mewajibkan qodok saja dan tidak memberi kafarat, ya tidak membayar ya ini kafarahnya ini kepada orang miskin. Ini pendapat Abu Hanifah, dan pendapat yang dipilih adalah ini kan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini kalau kita ini pendapat Syekh Utsaimin kan madhabnya Hambali ya. Hambali. Iya, tapi beliau malah merojikan pendapatnya Abu Hanifah. Ini menarik juga ini. Ya, biasanya kalau Syekh Utsaimin bin Bas itu rujukannya itu nggak jauh-jauh dari Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, itu kan ulama-ulama Hambali itu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, ya. Ibnul Jauzi beda ya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan al-Jauzi itu beda.
Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Imam Ibnul Jauzi itu ulama hadis yang bermadzhab Hambali. Ya, Ibnul Jauzi itu Hambali. Jadi ini menarik sekali kalau Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh bin Utsaimin ini merujukkan pendapatnya Abu Hanifah. Biasanya pendapatnya Imam Ahmad seperti itu ya. Lalu yang rojih yang mana ini teman-teman semuanya ya? Kalau melihat mazhab jumhur sih memang lebih ke ini yang ada kafarohnya juga memberi makan. Lebih hati-hatilah kalau kemiripannya ada perbedaan pendapat ini, barangkali pendapat jumhur ini yang kita pegang. Ibaratnya benderanya ini lebih banyak. Ya, seperti itu. Meskipun tidak semua pendapat jumhur itu ya menurut ulama ini bukan berarti semua jumhur atau semua pendapat jumhur ini kuat. Nggak mesti juga. Cuman paling tidak hampir seluruhnya itu insya Allah dipertanggungjawabkan karena banyak ibaratnya benderanya banyak di situ. Baik. Jumhur ulama Hambali. Iya. Kalau Pak Didik apa mazhabnya? Saya ujung-ujung cenderung ke Hambali sedikit. Ke Hambali sedikit ya. Berarti Arif Wahyudi Al-Hambali. Tapi maksudnya lebih ke simpati. Karena mungkin ke ini. Tapi ya itu enggak bisa menetap Ustaz, tapi sekarang karena saya banyak berinteraksi sama ateis dan non ini, saya lebih dekat karena mungkin bukan ke mazhab ini ya, bukan ke mazhab fikih ya, tapi lebih ke mazhab ininya sebenarnya akidah. Jadi saya lebih sedang ke Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya, karena itu tadi untuk untuk berdialog dan berdiskusi sama orang-orang ini, saya nggak bisa ngikutin Imam Taimiyah karena dia Imam Taimiyah sendiri tidak berani kok menyesatkan orang-orang yang madhab Asy'ari akidahnya itu nggak berani. Ya, betul. Tapi karena pendekatan Imam Asy'ari itu kan memang berangkat dari kenyataan bahwa zaman itu orang filosofi Yunani itu kan sangat kental. Iya. Dan pendekatan orang-orang Kristen itu kan itu di zaman siapa yang terkenal itu, pendeta yang terkenal itu yang dari Yerusalem itu, lupa saya, dari hilang dari kepala. Itu sangat banyak sekali ininya pengaruhnya. Dan itu berangkat ke sains, makanya saya lebih senang. Akhirnya ujung-ujungnya tadinya saya lebih dekat ke Imam Hambali dan akhirnya saya lebih dekat ke Imam Ghazali sama ini sekarang. Jadi ya spektrum sih ya Ustadz ya, tergantung ke ini gitu. Iya ya. Karena memang lebih ini ya, lebih sebagai modal untuk berargumen itu memang logikanya juga dapat. Iya. Ya, dibandingkan dengan yang ahli hadits. Jadi ulama sekarang itu menyebutnya yang berpendapat, yang berpegang pada madhab akidahnya Ibnu Taimiyah itu ahlu hadis memang sekarang. Tapi saya tidak setuju juga kalau ada yang mengatakan orang Asy'ari itu sesat, itu enggak. Oh, enggak bisa, karena ya memang harus dibaca bukunya. Kebetulan saya pengikut YouTube channel ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Hanafiyah juga kan, jadi ya pendekatan Imam Hanafi sama ini juga itu tadi ya. Tapi apalah, karena banyak sekarang kebutuhannya berinteraksi sama non muslim, ateis, jadi pendekatannya saya lebih banyak ke pendekatan ini kalam, ilmu kalam. Baik. Nah nanti itu barusan Mas Wahyu kan mau nanya tuh gimana cara pendekatan tadi Mas Wahyu, pendekatan teori evolusi. Itu saya nggak bisa baca konteks-konteks Ibn Taimiyah, nggak ada di situ. Harus Imam Ghazali, harus ini pendekatannya harus Asy'ariyah itu. Iya. Nggak bisa jelasin pakai ini, nggak bisa jelasin pakai hadis itu. Wong dia nggak terima hadis, ya kan? Jadi harus menggunakan akal. Jadi sebenarnya akal itu harus dipakai gitu.
waktu Rasulullah memerintahkan orang jangan sholat asar kecuali sampai di Banu Banu Quraiza itu kan sebenarnya penggunaan akal. Jadi mungkin ya itulah, itu memang agak banyak perdebatan. Tapi insya Allah ya. Kontekstual, betul. Konteks. Tapi tetap dalil nakli tetap menjadi yang utama. Lebih unggul, lebih ini dari selagi dia diakui oleh ulama masih sahih, maka dia mendapatkan prioritas nomor 1. Ya memang kalau begitu berbicara ilmu kalam memang menarik juga ya. Mentakwil itu memang sebuah keniscayaan. Ayat-ayat mutasyabihat ini memang ditakwil dari makna zahirnya itu sebuah keniscayaan. Dan apalagi kalau kita buka-buka kitab-kitab tafsir lah ya, sekelas Ibnu Katsir lah ya. Ibnu Katsir kan Asy'ari, karena ulama-ulama madhab itu rata Asy'ari. Harus Asy'ari ya. Harus memang karena Asy'ari. Karena kebutuhannya ya, begitu. Itu contoh kecil aja gini. Di akhir surat Al-Qasas itu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa kecuali wajahnya. Kalau kita langsung wajahnya saja, itu wajahnya ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti wajahnya Allah, dengan seperti itu. Nah, mereka akhirnya mengatakan, akhirnya toh juga mentakwil juga, yaitu perwakilan dari bagian zat Allah seperti itu ya. Ya memang subhanallah ya, kita berbicara seperti itu. Ternyata buka kitab-kitab tafsir itu klasik sekalipun Ibnu Jarir at-Tabari itu mengatakan ya, bahkan Ibnu Jarir itu suka dengan takwil beliau. Syekhul Mufassirin pun juga takwil. Jadi ternyata wajah yang dimaksud ini banyak versinya, banyak ini ya, penafsiran, penakwilan. Kalau di Al-Baqarah yang tentang ayat tentang perubahan kiblat itu, wajah itu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kau hadapkan mukamu ketika sholat, di sanalah wajah Allah. Ternyata apa? Ai kiblatullah, kiblatnya Allah. Kemudian kalau wajah yang di surat Al-Qasas itu ternyata apa segala sesuatu kecuali wajahnya. Ternyata ay mulkahu, yaitu kerajaannya Allah. The majesty of Allah. Betul. Kerajaannya berarti arsy-nya Allah tidak ikut hancur, tapi alam semesta akan hancur. Jadi saya pernah waktu itu dengan teman yang getol banget dengan madhab Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam itu kan. Saya perlihatkan ini dalilnya ya, Ibnu Katsir, di kitab Ibnu Katsir, Ruwiya an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, saya lihatkan seperti itu. Ya terdiam akhirnya. Kadang itu Ibn Abbas sendiri menerjemahkan seperti itu kan? Iya, kadang orang ini baru ngaji berapa kali, nuwun sewu nih, jadi kadang baru ngaji ini udah mau menyalahkan madhab Asy'ari, itu yang saya nggak setuju. Ya berarti kita sama ini tadi. Saya sway lah istilahnya saya sangat memahami arahnya. Kenapa sampai orang-orang yang mendeklarasikan sebagai Hambali itu mereka ingin menjaga hadis, sebenarnya benar gitu. Cuma untuk konteks tertentu, karena memang untuk menjelaskan Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, maka semua pintu-pintu yang bersifat fisik itu harus ditutup, Ustaz. Untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, semua pintu yang sifatnya fisik harus ditutup. Jadi begitu wajah Allah disebut, maka wajahnya nggak boleh fisik. Berarti nanti jism jadinya, Allah punya fisik. Jadi itu semua harus ditutup. Baru kita bisa membuktikan Allah ada. Dan itu orang sekuat apapun dia seorang ateis, metode dia yang kita pakai, dia akan tidak bisa menolak lagi bahwa Tuhan itu ada. Tapi itu pintu fisik harus ditutup. Makanya nggak ada di surah Ar-Rahman kan juga ada itu. Kuluman alaihafan wajah rabbika itu kan juga kecuali wajahnya Allah, padahal itu nggak bisa kita apakan wajah itu, memang the majestic of Allah. Tapi kalau orang Hambali kan bilang itu wajahnya Allah, apa yang bagaimana yang sesuai dengan kebesaran. Kalau saya nggak bisa lagi secara Asy'ari, saya bilang saya tutup pun nggak bisa, jadi bukan wajah, udah harus ditutup.
celah untuk masuk ke area fisik. Tapi saya bisa memakai dua-duanya tergantung kepada siapa saya berbicara. Saya juga tertarik dengan ayat yang bunyinya walillahil matsalul a'la. Bagi Allah adalah perumpamaan yang paling tinggi, gitu kan. Jadi perumpamaan yang dinisbatkan kepada Allah ini ya memang perumpamaan yang tinggi seperti itu, yang artinya ya tadi tidak bisa kita yang berbentuk fisik itu wallahu bi khilafi dzalik. Allah itu enggak sama dengan apa yang secara zahirnya itu. Apalagi berkaitan dengan fisik jasadnya makhluk itu tidak bisa memang. Baik. Pak Adi, masih ada Pak Adi? Siap, Ustaz. Lanjut atau gimana nih, udah jam 11? Masih banyak kan nih? Kayaknya dikit lagi. Ya kalau menurut saya gini aja. Kalau menurut saya ini kan tinggal pembahasan nisfu Sya'ban biar nanti nanti untuk yang kesempatan berikutnya. Karena kan ini masih 4 Sya'ban kan. Jadi nanti tambah 7 kan 11 Sya'ban, persiapan nisfu Sya'ban biar nanti ada pembahasan khusus lagi. Kalau menurut saya gitu. Oke. Boleh Ustaz. Silakan mungkin sebelum di samping yang nisfu Sya'ban ya, mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Allah biar nanti next time. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada Bang Abe sudah bergabung. Pak Yudi nih Ustaz, ya, Pak Sudirman ini sekarang sudah di Singapura nih. Gimana? Kandirman sehat-sehat Ustaz. Kandirman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Alhamdulillah Pak. Iya. Ini sumpah kembali. Iya, mohon maaf baru bisa sekarang ini. Iya. Ustadz, saya ingin bertanya sekali lagi Ustadz, walaupun tadi ada konteks tentang masalah puasa ya, masalah puasa yang bisa dikodok ataupun bisa yang tidak, khususnya yang ada mudaratnya. Nah, kalau saya ini bukan di puasa Ustadz, tapi di sholat ya. Sampai batasan apa kalau orang ini, selain dia memang hilang akal, kalau memang sakit nih, sampai sakit sejauh mana bahwa sholatnya ini boleh digantikan gitu. Karena saya juga agak kaget kemarin berhubungan dengan mertua, karena memang mertua sakit ya. Atau ibu mertua bilang, katanya kata Ustadz nih boleh diganti sholatnya, dibayar fidyah. Saya juga agak kaget gitu, walaupun memang sekarang udah sakit memang ya, kena stroke gitu. Jadi kebetulan udah nggak bisa bangun gitu jadinya. Cuman saya bilang loh, kalau selagi masih sadar, walaupun memang ngobrolnya sedikit sulit, harusnya tetap walaupun memang nggak bisa wudhu ya bisa tayamum atau apa, tapi tetap harus sholat gitu karena masih sadar. Tapi katanya kata ibu mertua enggak, ada ustadz bilang boleh bayar fidyah aja. Nah ini pandangan dari mana lagi kalau memang ada pendapat seperti itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sebelumnya juga pernah disampaikan di konsultasi online DDHK ini. Jadi memang ada riwayat yang mengatakan dibayar dengan fidyah, hanya saja memang riwayatnya lemah. Jadi riwayatnya itu lemah, jadi diperselisihkan. Jadi memang sanadnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya seperti itu. Sehingga ada hadis yang lain ya, orang ini selama dia man lam yastati kalau tidak bisa sholat, sholli qa'iman, sholatlah secara dengan berdiri, sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala janbin, atau duduk berbaring miring dan seterusnya. Dan juga dengan sampai ulama mengatakan nggak bisa berbaring dengan kondisi apapun, bahkan dalam keadaan perang, ini kita bisa melakukan sholat ya dalam keadaan apapun gitu kan.
ala ayyi halin kana, sesuai dengan keadaan apapun. Jadi ini menunjukkan perintah sholat ini adalah perintah yang tidak bisa digantikan dengan fidyah tadi. Nah, adapun kalau fidyah tadi memang ada riwayatnya, hanya saja riwayatnya ini lemah sehingga tidak kalaupun ada dari mazhab Hanafi itu ada mengatakan boleh membayar fidyah itu, tapi sebagian kecil. Ini ya jadi bisa dikatakan pendapat yang syadz. Pendapat syadz itu pendapat kecil yang menyelisihi jumhur. Jadi terlalu head to head-nya itu terlalu jomplang. Oke lah, umpamanya kalau ini cuman mazhab sebagian Hanafi, umpamanya ini separuh bilang ini, separuhnya bilang itu, kemudian mazhab Syafi'inya ini, jadi masih ibarat kalau main bola itu ball positionnya masih 60-40 lah taruh itu masih rame kan. Tapi kalau ball position 90-10 kan nggak seru jadinya. Ini gimana main bola, mainnya ke kiri terus itu kan. Jadi ini pendapat syadz, sehingga ada yang mengatakan sebagian ulama Hanafi dan sebagian kecil Syafi'i, bahkan yang Syafi'i pun sebagian kecil. Sehingga kata Imam Nawawi sendiri tidak sah pendapat seperti itu karena saking syadznya, saking kecilnya, sehingga yang dibenarkan adalah kalau dia masih bisa diajak interaksi ya sholatlah sesuai yang dia bisa, sebisa dia. Kalaupun dia toh akhirnya ini kok pingsan atau dia ini pingsan, ini pun juga ulama berijtihad. Nah, kalau dia lebih dari sehari semalam ya maka berarti dia dianggap ya artinya dia kayak orang koma gitu kan, itu koma beda lagi. Masuk ketidur. Masuk itulah. Tapi kalau umpamanya pingsannya kurang dari 1 hari, ya itu berarti dianggap ya kayak orang tidur gitu ya, yang masih wajib untuk baginya untuk qadha. Tapi kalau lebih itu makanya ya tadi dia udah orang yang sakit yang tidak dibebankan syariat karena koma lama seperti itu. Jadi untuk yang fidyah itu Pak, itu memang ada sebagian kecil, tapi kita lebih hati-hati saja karena pendapatnya syadz, kita tetap membayarnya dengan ini sholat. Kalaupun toh kenyataannya orang tua kita kok sakit seperti itu tapi belum sempat sholat, ada hutang-hutang sholat, maka lebih baik dibayarnya dengan sholat saja oleh ahli warisnya daripada dibayar dengan fidyah. Seperti itu. Soalnya nanti kalau dibayar fidyah terus nanti enak, orang awam akan melihat wah gampang nih utang sholat tinggal dibayar fidyah. Memang ada hadisnya, cuman hadisnya lemah seperti itu. Makanya dari madhab yang besar pun, dari kalangan madhab besar Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hanya sebagian, hanya segelintir ulama saja yang membolehkan. Secara umumnya mayoritinya mereka tidak membolehkan, harus tetap diqadha atau diqadhakan oleh siapa? Oleh ahli warisnya kalau cenderung meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ustadz, bukannya ada hadisnya lemah, tapi para ulama Syafi'i pun tidak menjadikan fatwa itu karena hadis-hadis yang menyuruh kita untuk sholat walaupun nggak bisa tidur, harus nggak bisa berdiri, harus duduk, nggak bisa bangun, itu udah sangat lawannya ahad itu udah, dan terlalu banyak mutawatir, kemudian terlalu banyak ininya sehingga mengalahkan hadis ini. Jadi hadis ini hanya dipakai tapi tidak dijadikan fatwa gitu kalau nggak salah saya. Jadi tidak ada orang yang menggunakan fatwa itu membolehkan. Dia hanya mengutip ini ada hadisnya lemah tapi tidak difatwakan itu menjadi boleh gitu. Bukannya begitu Ustaz? Kalau ini kan hadisnya kan kepada sahabat Imran bin Husain ya. Seingat saya itu hadis Imran bin Husain. Waktu itu beliau ini punya penyakit wazir. Jadi kalau buat duduk segala macam ini kerepotan, akhirnya kan diperintahkan ya sebisa kamu untuk sholat ya itu lakukan sholat. Nah makanya kalau nggak bisa ya sholat berdiri, jadi dilakukan dengan duduk. Jadi ada kendalanya, ada karena uzurnya seperti itu tidak bisa dilakukan secara mutlak gitu ya. Makanya sholat wajib kan salah satu rukunnya kan berdiri bagi yang mampu seperti itu. Tetapi kalau sholat sunnah memang di sini ada yang membolehkan, boleh dengan terutama Hanafi, karena Hanafi ini memang secara madhabnya paling ringan, mudah diterima seperti itu ya. Jadi mudah diterimalah secara penyebarannya,
itu paling ringan. Tapi jangan salah juga, Hanafi ini juga dalam beberapa masalah fikih ini berat juga. Contoh masalah zakat dan sedekah itu berat. Jadi kalau ulama madhab itu yang lainnya jumhur itu yang wajib zakat itu yang jadi makanan pokok ya, kurma, gandum, kemudian dikiaskan dengan nasi ya, beras seperti itu. Tapi kalau iya betul, tapi kalau Hanafi itu apa saja, bahkan buah-buahan yang tidak ternas di dalam Al-Qur'an dan hadis, apa saja, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang, wahai manusia, wahai orang yang beriman, infakkanlah apa yang kami berikan rizki dari pekerjaan thayyib kalian dan apa yang kami keluarkan apa saja dari bumi. Ya, sehingga ini sifatnya lafadznya lafadznya umum. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu berarti umum itu. Meskipun menurut madhab itu keumuman ini sudah dikhususkan oleh 6 kayak kurma, gandum itu sudah dikhususkan. Tapi kata Imam Abu Hanifah enggak. Buktinya apa? Fatwa Darul Ifta Misriyah juga sekarang mengeluarkan fatwa itu lebih cenderung diantaranya pada madhab Hanafi dalam beberapa hal. Contoh gini, orang petani beras, dia 500 sekian kilogram itu kan, 500 kintal lah ya lebih, dia sudah wajib untuk apa? Zakat, ya kan? Tetapi bagaimana dengan pedagang petani seperti kelapa sawit, bukan makanan pokok, tapi ini kan hasilnya bisa sekali panen bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu kan, sehingga hal ini mengakibatkan madhab logikanya Imam Abu Hanifah saat itu sebenarnya nyampe zaman sekarang ini udah kena nih. Karena apa? Yang waktu itu belum terfikirkan oleh ulama-ulama klasik waktu itu. Jadi memang jangan salah. Kadang dulu saya ketika belum mengenal tentang lebih dalam lagi madhab itu ya, wah ini madhab Hanafi gimana sih? Contoh nih madhab Hanafi ini nggak membolehkan sholat jamak loh. Yang dibolehkan qashar. Nggak boleh jamak, tapi qashar boleh. Tapi kan jumhur ulama boleh. Ya kan, jadi ada di satu sisi ada yang dipermudah, tapi di satu sisi ini ditegesin gitu kan dalam madhab Hanafi. Jadi jangan salah. Cuman saya memang pendapat ulama Hanafi ini memang mungkin jarang tersentuh dalam kajian-kajian ilmiah, itu memang kadang ini. Padahal menarik juga itu logika dari Imam Abu Hanifah. Karena menurut presentasi ilmu fikih nih ya, madhab itu bisa diartikan seperti ini. Ulama Hanafi ini 30% menggunakan dalil nas Al-Quran, zahirnya Al-Quran dan hadis, itu 30%. 70%-nya ini dia menggunakan kias atau logika. Kemudian Imam Malik ini 50-50. Kias sama dalil naklinya ini 50-50. Datanglah Imam Syafi'i, itu 75-25 lah. Kiasnya masih pakai 25%. Zahir hadis Qurannya 75%. Tapi Imam Ahmad datang hampir 90% lebih zahirnya, hanya sedikit persentase yang menggunakan kias. Terus semakin ke sini datang lagi Dawud bin Sulaiman al-Zahiri, sama sekali nggak pakai kias, cuma zahir. Jadi urutannya itu antara ulama yang pertama sampai yang imam madhab yang terakhir itu Dawud al-Zahiri ya. Ada madhab zahiri itu jadi tidak menggunakan kias gitu kan. Jadi ya sesuai yang tertera dalam kitab Al-Quran hadis, yaitu tidak perlu dikiaskan dalam urusan ibadah. Jadi memang urutannya seperti itu. Saya ulangi ya, namanya kalau madhab Hanafi itu 30-nya dalil, 70-nya kias ya, logika. Kemudian kalau Imam Malik 50-50 lah. Kalau dalam madhab Maliki, kalau sudah khutbah Jumat, khotib sudah khutbah Jumat, orang datang ketika khutbah ini nggak boleh sholat tahiyat masjid, itu nggak boleh. Karena apa? Berbicara di waktu sholat di waktu khutbah itu dikiaskan dengan orang yang berbicara. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu seperti orang bicara, maka harusnya mendengarkan khutbahnya. Nah, itu menurut Imam Malik. Itu 50-50 nih beliau. Kata Imam Syafi'i itu bisa dikatakan 75 zahir dalil dan 25%-nya, atau kebalikan dari Imam Abu Hanifah.
Imam Ahmad 90 lah ya, 90 10. Nah, Daud Adz-Dzahiri 100 0. Seperti itu. Itu kalau dulu kata guru saya seperti itu. Prosentasi menggunakan dalil logika kiasnya dengan zahir ayat dan hadisnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Pak Sudirman wa iya. Baik. Ada lagi mungkin teman-teman seputar bulan Syaban?